Perkenalkan, nama saya Irma Munawaroh, mahasiswa PPG Dalja LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2022. Video ini dibuat untuk mengikuti uji kinerja. Selamat menyaksikan. Perhatian, siap. 2 kali perhatian, siap, siap. Lurus. Periksa kerapian, siap. Periksa kerapian. Mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, siap. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu lagi bertatap muka setelah berapa lama kita libur? 2 minggu. 2 minggu kita libur semester 1, sekarang masuk lagi di semester 2. Kita juga masuk di tahun baru, tahun berapa? 2023 ya. Nah, kita punya hal yang baru ada semester baru, ada tahun baru. Jadi semangatnya pun harus baru ya. Siap semangat belajar? Siap. Ya. Nah, jadi kemarin yang males-males sekolahnya, yang kurang rajin untuk ditingkatkan lagi. Boleh tetap semangat? Boleh tetap semangat. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita akan membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh siapa? Silakan Yani. Perhatian, siap. 2 kali perhatian, siap, siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Baca doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya arhamar rahimin. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah membaca doa. Nah, pada hari ini berarti kalau kalian bertemu dengan Ibu, kita akan belajar apa? PAI dan Budi Pekerti. Tadi semester 2 ini kita akan belajar pelajaran ke-6, yaitu mari belajar Al-Quran. Al-Quran surat Al-Maun. Hebat! Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, hebat. Ya, luar biasa. Hebat semuanya. Untuk membangun rasa kebangsaan kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia Raya. Semuanya silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi penuhimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
Silakan Ayah. Satu PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih nih semuanya. Bacakan surat At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'aimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bani, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya. Terima kasih Ana sama Mia. Silakan duduk kembali. Pada hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un. Ada yang masih ingat membahas tentang apa surat Al-Tin itu? Coba Putri. Ya, yang pertama isi kandungan Al-Tin itu adalah sebagai bentuk rasa syukur. Ada lagi? Coba Tiara apa? Mengajarkan untuk mengontrol diri. Apa lagi? Arif, silakan. Mempercayai hari pembalasan. Ada lagi tidak? Satu lagi apa? Nah, pahala yang tidak terputus. Nah, dikait-kaitkan dengan surat Al-Ma'un. Nah, kalau yang Al-Ma'un ini nanti kita akan belajar tentang ciri-ciri pendusta agama. Kalau dalam surat At-Tin dijelaskan tentang bagian dari ketakwaan kita kepada Allah, bagaimana sikap kita harus turut kepada Allah. Nah, di sini adalah tentang larangan. Ya, takwa itu siapa yang tahu arti takwa? Ada yang tahu arti takwa? Apa lagi? Takwa itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, dalam surat At-Tin itu menjelaskan tentang apa yang harus kita lakukan. Kalau dalam surat Al-Ma'un ini sebaliknya, apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita jauhi, ya, dari ciri-ciri pendusta agama. Nanti kita akan belajar tentang Al-Ma'un. Untuk apa kita mempelajari surat Al-Ma'un ini? Siapa yang membaca? Silakan baca, Farid. Berdasarkan pembelajaran yang akan pelajari terhadap kehidupan. Agar kita mendapati ridho Allah, kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Pelajaran yang akan kita bahas kompetensinya adalah untuk apa? Untuk menganalisis, ya, arti dari surat Al-Ma'un dengan benar. Yang kedua, untuk menganalisis kalimat-kalimat yang dikandung dalam surat Al-Ma'un dengan benar. Jadi nanti kita akan sedikit-sedikit belajar tentang tajwid dalam surat Al-Ma'un. Tujuannya nanti ini, setelah mengikuti pembelajaran, ya, kalau kita belajarnya dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan nanti kita dapat meyakini isi Al-Quran surat Al-Ma'un dengan benar. Bisa membaca surat Al-Ma'un, menghafal, menulis, dan mengerti tentang isi kandungan surat Al-Ma'un. Apa saja yang akan kita lakukan dalam pembelajaran hari ini? Yang pertama ada diskusi. Yang kedua nanti akan kita akan bermain game, ya, bermain game indeks kalimat. Mau bermain? Nah, kemudian nanti di terakhir kita akan membacakan surat Al-Ma'un satu orang siap. Teknik penilaiannya ada 3.
Satu, sikap, kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Untuk sikapnya ada dua. Satu, sikap spiritual. Apa itu sikap spiritual? Sikap spiritual itu tadi sudah ibu lakukan ya, ketika kalian membaca doa, membaca surat, itu siapa yang benar-benar membacanya, atau siapa yang ada yang bengong atau tidak ya. Tapi ibu rasa tadi membacanya sudah bagus semuanya ya. Nah, itu penilaian spiritual. Ada lagi penilaian sikap. Apa penilaian sikapnya? Sikap sosial. Sikap sosialnya nanti dilihat pas kalian diskusi. Siapa yang aktif dalam diskusi ya, siapa yang diam aja, itu nanti ada nilainya. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Nanti di akhir ibu akan berikan post-test ya, latihan untuk kalian. Apakah kalian memahami pembelajaran hari ini atau tidak. Yang selanjutnya ada keterampilan. Apa itu keterampilannya? Nanti kalian akan dicoba atau didengarkan oleh ibu pembacaan surat Al-Maunnya. Apakah sudah bisa membaca Al-Maun atau belum? Apakah kalian sudah hafal semua surat Al-Maun? Sudah, alhamdulillah, hebat ya. Kegiatan intinya ini nanti ada 5 kegiatan. Sebelum membagi kelompok, coba ibu akan mengabsen dulu. Muhammad Faris, Muhammad Diraja, Mias, Tiara, Nadila, Marwah, Hanaya, Putri, Yuni, Ispi, Tajul. Dan nanti semuanya hadir. Nah, untuk membagi kelompok, kelompok bintang, kelompok bulan, sama kelompok pelangi. Udah siap semuanya belajar? Siap. Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Dari pembacaan tadi, mudah tidak membaca surat Al-Maun? Oh, mudah ya. Ada yang sulit? Ada, Faris. Yang ayat berapa yang sulitnya? Ayat ketiga, siapa yang bisa? Ayat ketiga. Rizky, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, bagus ya, bacaan Rizky udah bagus. Jadi, itu di situ ada bod ya. Ada huruf bod, jadi bukan huruf dal. Mungkin Faris susahnya dalam mengucapkan huruf bod ya, bod. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ibu sedikit akan membahas tentang tajwid dari surat Al-Maun. Nah, coba kalian perhatikan dan dapat banyak sekali bacaan alif lam ya. Nah, ada yang tahu alif lam itu terbagi berapa? Tiara, ada berapa terbagi? Terbagi 2. Coba siapa yang mau menyebutkan? 1 alif lam Syamsiah. Alif lam syamsiah, Faris. 2 Ayah alif lam komariyah. Bagaimana cara membedakan bacaan alif lam komariyah dengan alif lam syamsiah? Membedakannya mudah. Coba lihat di
Ya, alif lam hamzah itu cirinya ada tasydid. Terus, Ismi. Alif lam qamariyah cirinya ada sukun. Kalau alif lam qamariyah cirinya ada sukun. Ada yang mau bertanya tidak? Ada berapa alif lam qamariyah? Ada yang bertanya Yuni. Ada berapa katanya huruf alif lam qamariyah? Ada yang tahu? Tiara tahu? Ada berapa Tiara? Ada 14 dikumpulkan dalam 8. Semuanya bisa tidak? Ibri, hajaba, waqof, alimah. Kemudian siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Yuni lagi, silakan. Nah, tadi kata Yuni alif lam qamariyah ada 14 sudah dijawab sama Tiara. Sekarang alif lam syamsiah ada berapa? Ada 14 juga ya. Kapal tidak? Silahkan baca. Iya hebat ya, udah tahu huruf alif lam qamariyah dengan huruf alif lam syamsiah. Cirinya pun sudah tahu ya. Tadi alif lam qamariyah ada apa? Ada sukunnya. Kalau alif lam syamsiah ada tasydidnya. Hebat semuanya. Tepuk hebat lagi, tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, hebat. Siapa yang mau membacakan arti surat Al-Maun? Silakan, siapa yang mau baca? Isfi, silakan. Taulah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghati anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya dan memberikan bantuan. Ini ada Al-Maun ini dalam Al-Quran ada di urutan ke-107. Ada berapa jumlah ayatnya? 7 ayat Ada 7 ayat. Kata Al-Maun diambil dari ayat keberapa? Ada di ayat ke-7. Apa arti Al-Maun? Barang-barang yang berguna. Apa sih asbabun nuzulnya dari surat Al-Maun itu? Asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya surat ya. Dikisahkan di sini adalah waktu itu ada seorang anak yatim. Anak yatim ini meminta susu kambing kepada Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini adalah paman dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia tidak beriman. Nah, ketika anak ini minta susu kambing kepada Abu Sufyan, bukannya diberi, malah anak ini diusir dan hatinya tersakiti. Padahal Abu Sufyan ini tiap hari memotong 2 ekor kambing ya untuk dia makan dengan keluarga dan teman-temannya. Tapi ketika ada satu orang anak yatim meminta susu kepada Abu Sufyan, maka diusirnya. Nah, disinilah turun surat Al-Maun ya. Ini dijelaskan dari surat Al-Maun ayat 1 sampai ayat ke-3. Kemudian ayat ke-4 sampai ke-7. Ada yang tahu apa asbabun nuzulnya? sifat orang-orang munafik yang suka pamer dalam ibadah salatnya dan kikir atau bakhil ketika memberi pinjaman. Itu ya, tentang asbabun nuzul Al-Maun ayat ke-4 dan ayat ke-7. Jadi di dalam Al-Maun ini menjelaskan ciri-ciri pendusta agama ada 5. 1. Orang yang menghardik anak yatim. Ada yang tahu apa itu menghardiknya? Menyakiti anak yatim, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Kalau dengan ucapan, apa contohnya? Dengan bahasa kasar ya boleh. Membentak ya, memarahi, itu namanya menghardik. Kalau dengan perbuatan atau dengan tangan seperti apa? Mukul, mencubit, apalagi menampar ya. Itu perbuatan yang sangat
mengerjakan sholat. Maka itu neraka baginya ya. Kelas 5 lu menjaga sholatnya selalu ya, hebat ya. Tidak pernah bolong-bolong, tidak belang-belang sholatnya. Dun sholat asal enggak. Ada yang gitu tidak? Tidak. Alhamdulillah ya, anak soleh dan soleha selalu mengerjakan sholat. Masih ingat tepuk anak soleh? Masih. Coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Keempat itu pendusta agama adalah orang yang selalu ria. Ria itu seperti apa? Pamer. Ria itu pamer. Contoh, dia berbuat kebaikan, tapi bukan karena Allah, tapi karena ingin dia aktif di sosmed katanya ya. Tuh, ini kasih bantuan kepada yang gempa, cekrek. Terus lagi bantuan sama teman yang kesusahan, cekrek lagi ya. Sosmed. Iya, di sosmed aktif, tapi niatnya bukan niat untuk mengajak orang untuk kebaikan, tapi niatnya untuk pamer supaya dia dikira orang baik. Nah, itu namanya tergolong ke dalam pendusta agama. Yang terakhir, yang kelima, yaitu orang yang tidak mau memberi dengan barang yang berguna. Artinya orang yang kikir, orang yang pelit. Ngasih ke orang sayur yang sudah Masih. kemudian baju ngasih yang sudah sobek. Nah, harusnya kalau ngasih itu yang masih kita sukai, yang paling kita sukai. Haris, contoh aduh ya ada sepatu main bola paling bagus, paling dicintai. Nah, karena pengen dapat pahala yang dikasih kasihin aja gitu ya, dikasihin ini kan yang terbaik. Nah, jadi memberikan itu harusnya yang terbaik. Lihat video, nanti kalian akan ibu kasih tugas untuk menyelesaikan ini yang jadi bareng-bareng ya. Nanti mengerjakannya per kelompok itu kerja sama. Ada yang bagian nulis, ada yang bagian mencari informasi, boleh dari buku ya, dilihat dari buku atau dari juz amma boleh. Videonya. Nah, coba kalian selesaikan permasalahan yang sudah ibu berikan dalam lembar kerja. Berkelompok silakan dikerjakan. Kelompok bekerja sama ya. menyajikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Coba untuk matahari dulu, silakan ke depan. Harusnya
saudara kita yang terkena musibah. Orang kikir adalah orang yang mendustakan agama. Ya, terima kasih untuk kelompok Matahari. Tepuk tangan ya. Banyak yang terkena musibah gempa, banyak yang sudah tidak memiliki rumah, banyak yang kehilangan keluarganya, orang tuanya, dan anaknya yang sudah meninggal. Ya, silakan duduk. Hebat ya kelompok Bintang. Tepuk tangan. Jadi tadi silakan kelompok Bulan. Maka dari itu kita harus senantiasa berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keren. Terima kasih kelompok Bulan. Selanjutnya satu lagi kelompok Pelangi. Kesimpulannya adalah tidak boleh berbuat ria atau pamer karena dia termasuk golongan pendusta agama. Jika ingin menolong, niatnya harus baik dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, hebat kelompok Pelangi. Tepuk tangan untuk kelompok Pelangi. Ya, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian gempa Cianjur? Di antaranya, kita itu adalah makhluk yang kecil, makhluk lemah, tidak bisa apa-apa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 hari ke depan, 1 minggu, 1 tahun, bahkan 1 detik saja kita tidak tahu apa yang akan kita alami. Hanya Allah yang maha tahu, hanya Allah yang maha besar. Setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi masing-masing, nah sekarang dari kesimpulan semuanya, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan Ismi. Dari hasil diskusi dapat disimpulkan dengan mengetahui ciri-ciri pendusta agama, mengingatkan kita agar senantiasa berhati-hati dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara dengan mencintai anak yatim, berbagi dengan orang miskin, menjaga sholat, dan menghindari sikap ria dan kikir. Ya, bagus ya. Jadi kesimpulannya dari hasil diskusi tadi, nah yang sudah diutarakan oleh Ismi. Nah, sekarang kita akan bermain indeks card match. Udah siap semuanya? Siap. Ya, dan ada potongan gerak.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatima. Ya, bagus Gusti. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, gajin ya, bagus. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, bacaannya sudah bagus. Nah, setelah kalian membaca surat Al-Maun ke depannya, sudah bagus bacaannya, sudah hafal. Nah, sekarang kita rangkum dulu ya. Siapa yang mau merangkum dari semua yang sudah dipelajari hari ini? Ada yang bisa? Yuni, apa? Surat Al-Maun merupakan surat ke-107 dalam Al-Quran. Ya, pintar. Ada lagi? Silakan Kak Raya. Surat Al-Maun mengajarkan kepada kita agar memiliki sikap peduli terhadap sesama sebagai implementasi dari ibadah ghair makhluk. Ya, sebagai implementasi ibadah ghair makhluk. Kita ada lagi? Silakan Farid. Surat Al-Maun tergolong surat Makkiyah atau surat yang diturunkan sebelum Nabi. Ya, ada lagi? Alna, silakan. Al-Maun diambil dari ayat ke-7 yang artinya barang-barang yang berguna. Sip, pintar. Nah, ada lagi satu lagi Putri, apa? Ya, surat Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Nah, semuanya bagus ya, sudah bisa merangkum dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau sudah dirangkum, sudah disimpulkan, berarti kita sudah mendekati sampai pembelajaran akhir ya. Nah, Ibu mau tahu ada refleksi apa dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau merefleksikan? Marwah. Dalam menyelesaikan masalah saya sendiri karena bermain sambil bermain dengan Ya, kata Marwah, dia senang belajar hari ini karena kita belajarnya dengan diskusi problem basic learning ya, menyelesaikan masalah juga senang karena bisa bermain indeks kan meja. Sekarang boleh dikumpulkan hasil bermain indeks. Selesai semuanya. Nah, untuk mengetes kemampuan kalian, Ibu bagikan soal post-test. Nah, soal ini boleh kalian kerjakan masing-masing ya.
boleh maju ke depan. Perhatian. Siap. Kali perhatian. Siap, siap. Sebelum pulang, marilah kita membaca surat Al-Asr dan mati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.